Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pengaruh grup behavior dan self leadership dalam meningkatkan keterlibatan anggota tim. Itu studi tentang perbedaan kultur organisasi sebagai variabel mediasi. Baik, anggota kelompok 6 saya perkenalkan ada yang pertama ada Elma Dipapania dengan NIM yang tertera. Alia Zafira dengan NIM yang tertera, Muhammad Sofi Ajemi, saya sendiri selaku moderator dengan NIM yang tertera, dan Irwan dengan NIM yang tertera. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, dipersilakan. Baik, aku lanjutin. Jadi yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Efektivitas tim sangat tergantung pada keterlibatan anggota tim dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan keterlibatan anggota tim menjadi penting dalam konteks pengembangan organisasi, yaitu group behavior independennya mencerminkan kerja tim yang melibatkan aspek seperti komunikasi tim, kerjasama, koordinasi tim, independennya mengacu pada kemampuan individu untuk mengatur dan mengarahkan diri sendiri dalam mencapai tujuan tim, termasuk kemampuan mengatur waktu, memotivasi diri, mengatasi hambatan, dan mengambil inisiatif. Lalu ada perbedaan kultur organisasi, mediasinya mencerminkan variasi dalam nilai-nilai norma, kepercayaan dan praktik budaya di antara organisasi. Next. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah grup behavior berpengaruh secara positif terhadap keterlibatan anggota tim? Lalu yang kedua, apakah self leadership X2 berpengaruh secara positif terhadap keterlibatan anggota tim atau Y? Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara grup behavior X2, X1 dan perbedaan kultur organisasi X3? Lalu yang keempat, bagaimana hubungan antara self leadership X2 dan perbedaan kultur organisasi X3? Lalu yang kelima, apakah perbedaan kultur organisasi X3 memediasi hubungan antara grup behavior X1 dan keterlibatan anggota tim Y? Lalu yang terakhir, apakah perbedaan kultur organisasi X3 memediasi hubungan antara self leadership X2 dan keterlibatan anggota tim Y? Next. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh grup behavior X1 terhadap keterlibatan anggota tim Y dan menguji kebenaran hipotesis pertama, H1, yang menyatakan bahwa grup behavior X2 memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan anggota tim Y. Lalu yang kedua, untuk menguji pengaruh self-leadership X2 terhadap keterlibatan anggota tim Y dan menguji kebenaran hipotesis H2 dan yang menyatakan bahwa self-leadership X2 memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan anggota tim Y. Lalu yang ketiga, untuk menginvestigasi hubungan antara grup behavior X1 dan perbedaan kultur organisasi X3 serta menguji kebenaran hipotesis H3 yang menyatakan adanya hubungan positif antara keduanya. Lalu yang keempat, untuk menganalisis hubungan antara self-leadership X2 dan perbedaan kultur organisasi X3, serta menguji kebenaran hipotesis H4 yang menyatakan apa adanya hubungan positif antara keduanya. Lalu yang kelima, untuk memeriksa mediasi perbedaan kultur organisasi X3 dalam hubungan antara grup behavior X1 dan keterlibatan anggota tim Y, serta menguji kebenaran hipotesis H5 yang menyatakan bahwa perbedaan kultur organisasi X3 memediasi hubungan tersebut. Lalu yang terakhir, untuk mengevaluasi peran mediasi perbedaan kultur organisasi X3 dalam hubungan antara self-leadership X2 dan keterlibatan anggota tim Y, serta menguji kebenaran hipotesis X6 yang menyatakan bahwa perbedaan kultur organisasi X3
memediasi hubungan tersebut. Next. Mana baby? Baby. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu kontribusi terhadap pemahaman teoritis, lalu yang kedua implikasi praktis untuk manajemen tim, lalu pengembangan strategi interkultural, yang keempat pengetahuan untuk pengembangan kebijakan organisasi. Next. Lalu ada variabel konseptual, framework, and hipotesis. Variabel penelitiannya yang pertama ada variabel independen. Yang pertama X1 group behavior perilaku kelompok, yaitu ada komunikasi tim, kerjasama, koordinasi, dan pengambilan keputusan kelompok. Lalu yang kedua X2 self leadership, kepemimpinan diri, ada kemampuan mengatur waktu, memotivasi diri, mengatasi hambatan, dan mengambil inisiatif. Lalu ada variabel mediator yang X3 yaitu perbedaan kultur organisasi untuk mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai norma, kepercayaan, dan praktik budaya di antara organisasi. Lalu yang terakhir ada variabel defensi yaitu Y, keterlibatan anggota tim. Tujuan ini untuk keinginan untuk berkontribusi, rasa terhadap pekerjaan tim, dan perasaan memiliki tanggung jawab terhadap hasil tim. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu conceptual framework dan hipotesis. Di mana di sini sudah ada gambaran mengenai conceptual frameworknya, yaitu di mana ada group behavior yaitu perilaku kelompok dan self leadership sebagai variabel independen dan yang kemudian berpengaruh pada perbedaan kultur organisasi, di mana perbedaan kultur organisasi ini merupakan variabel mediasi yang kemudian juga berpengaruh terhadap keterlibatan anggota tim, yang dimana keterlibatan anggota tim ini adalah variabel dependensi yang untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Jadi yang pertama group behavior perilaku kelompok yaitu variabel independen. Variabel independen pertama dalam framework adalah group behavior. Group behavior itu mencerminkan perilaku kelompok atau tim dalam konteks kerja tim. Faktor-faktor yang termasuk dalam group behavior meliputi komunikasi tim, kerjasama, koordinasi, dan pengambilan keputusan kelompok. Hubungan antara group behavior dengan variabel lainnya adalah yang pertama, group behavior X1 memiliki pengaruh langsung terhadap keterlibatan anggota tim. Semakin baik perilaku kelompok, semakin tinggi tingkat keterlibatan anggota tim. Lalu yang kedua, group behavior X1 juga memiliki pengaruh langsung terhadap perbedaan kultur organisasi. X3, perilaku kelompok yang terjadi dalam tim dapat mempengaruhi perbedaan dalam nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya antara organisasi. Next. Yang kedua ada self leadership, yaitu kepemimpinan diri. Ini merupakan variabel independen kedua dalam framework. Self leadership ini mencerminkan kemampuan individu untuk mengatur dan mengarahkan diri sendiri dalam mencapai tujuan tim. Faktor-faktor yang termasuk dalam self leadership meliputi kemampuan mengatur waktu, memotivasi diri, mengatasi hambatan, dan mengambil inisiatif. Hubungan antara self leadership dengan variabel lainnya adalah yang pertama, self leadership X2 memiliki pengaruh langsung terhadap keterlibatan anggota tim atau Y. Semakin tinggi kemampuan individu dalam mengatur dan mengarahkan diri sendiri, semakin tinggi tingkat keterlibatan anggota tim. Yang kedua, self leadership X2 juga memiliki pengaruh langsung terhadap perbedaan kultur organisasi, yaitu mediasinya X3, kemampuan individu dalam mengatur dan mengarahkan diri sendiri juga dapat mempengaruhi perbedaan budaya antara organisasi. Next. Yang ketiga ada perbedaan kultur organisasi. Jadi perbedaan kultur organisasi ini adalah variabel mediasi dalam conceptual framework. Variabel ini tuh memediasi hubungan antara group behavior X1 dan keterlibatan anggota tim Y, serta hubungan antara self leadership X2 dan keterlibatan anggota tim Y. Perbedaan kultur organisasi mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya di antara organisasi. Hubungan yang dijelaskannya adalah yang pertama,
perbedaan kultur organisasi ekstrim memiliki pengaruh mediasi positif pada hubungan antara grup behavior X1 dan keterlibatan anggota tim atau Y. Perbedaan budaya organisasi juga dapat mempengaruhi sejauh mana grup behavior X1 mempengaruhi keterlibatan anggota tim. Lalu yang kedua, perbedaan kultur organisasi memiliki pengaruh mediasi positif pada hubungan antara self-leadership dan keterlibatan anggota tim. Perbedaan budaya organisasi juga dapat mempengaruhi sejauh mana self-leadership mempengaruhi keterlibatan anggota tim. Next. Yang terakhir ada keterlibatan anggota tim. Keterlibatan anggota tim ini adalah variabel dependen dalam framework ini. Keterlibatan anggota tim ini mencerminkan tingkat keterlibatan psikologis dan emosional anggota tim dalam pekerjaan tim mereka. Keterlibatan anggota tim meliputi keinginan untuk berkontribusi, rasa memiliki terhadap pekerjaan tim, dan perasaan memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja tim. Lalu hubungan yang dijelaskannya adalah yang pertama, keterlibatan tim dipengaruhi secara langsung oleh grup behavior dan self leadership. Semakin baik perilaku dan kemampuan kepemimpinan diri, semakin tinggi tingkat keterlibatan anggota tim. Lalu yang kedua, keterlibatan anggota tim juga dipengaruhi secara mediasi oleh perbedaan kultur organisasi. Perbedaan budaya organisasi dapat mempengaruhi sejauh mana grup behavior dan self leadership mempengaruhi keterlibatan anggota tim. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hipotesis. Pada bagian pertama H1, grup behavior X1 secara positif berpengaruh terhadap keterlibatan anggota tim Y. H2, self leadership atau X2 secara positif berpengaruh terhadap keterlibatan anggota tim Y. H3, grup behavior X1 secara positif berpengaruh terhadap perbedaan kultur organisasi atau X3. H4, self leadership atau X2 secara positif berpengaruh terhadap perbedaan kultur organisasi atau X3. Yang ke H5, perbedaan kultur organisasi ekstrim memiliki pengaruh mediasi positif pada hubungan antara grup behavior X1 dan keterlibatan anggota tim Y. H6, perbedaan kultur organisasi ekstrim memiliki pengaruh mediasi positif pada hubungan antara self leadership X2 dan keterlibatan anggota tim Y. Next. Selanjutnya, research gap dan sintesa. Research gap dalam judul pengaruh grup behavior dan self leadership dalam meningkatkan keterlibatan anggota tim. Studi tentang perbedaan kultur organisasi sebagai variabel mediasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan penelitian sebelumnya dalam mempertimbangkan faktor-faktor budaya organisasi. Meskipun penelitian sebelumnya telah menginvestigasi pengaruh grup behavior dan self leadership terhadap keterlibatan anggota tim, jarang sekali penelitian yang mempertimbangkan peran perbedaan kultur organisasi secara variabel dan mediasi. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap interaksi antara perilaku kelompoknya cenderung mempelajari masing-masing variabel secara terpisah, yaitu grup behavior, self leadership, dan keterlibatan anggota tim. Yang ketiga, kurangnya penelitian dan mengeksplorasi konteks budaya yang berbeda. Dalam konteks global yang semakin terhubung, organisasi seringkali beroperasi di lingkungan dengan budaya yang beragam. Next. Selanjutnya sintesa. Sin- Sintesis dari judul dari pengaruh grup behavior dan self leadership dalam meningkatkan keterlibatan anggota tim. Studi tentang perbedaan kultur organisasi sebagai variabel mediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh grup behavior atau perilaku kelompok dan self leadership atau kepemimpinan diri terhadap keterlibatan anggota tim dalam konteks kerja tim. Yang kedua, grup behavior mencakup aspek seperti komunikasi tim, kerjasama, koordinasi, dan pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga, perbedaan kultur organisasi adalah variabel mediasi yang mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya di antara organisasi. Yang keempat, dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah grup behavior dan self leadership berpengaruh positif terhadap keterlibatan anggota tim. Selain itu, perbedaan kultur organisasi diharapkan mediasi hubungan antara grup behavior dan self leadership dengan keterlibatan anggota tim. Baik, itu tadi materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sebelumnya saya lupa menyampaikan tadi, kami melakukan materi apa presentasi ini untuk guna memenuhi tugas final test dari mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syatno MSI. Baik, itu saja dari kelompok kami. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.